Renungan Harian Katolik, Selasa, 3 September 2024. Kata-kata penuh kuasa. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Lukas bab 4 ayat 36. Saudara-saudara, pertarungan terjadi antara kuasa jahat dan kuasa kebaikan. Kuasa jahat merasa terancam dengan hadirnya kuasa yang tulen. Kuasa jahat langsung tahu bahwa berhadapan dengan Yesus, nasibnya memang terancam. Perasaan terancam itu tampak dalam kata-kata yang dilontarkan orang yang kerasukan roh jahat. Entah sadar, entah setengah sadar, orang itu menjerit, menuduh, dan berusaha menjatuhkan Yesus di hadapan umum. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus mengajar pada hari Sabat. Para pendengar dibuat takjub. Kata-katanya penuh kuasa. Kata-kata penuh kuasa itu sungguh terbukti ketika ia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan itu. Kata-katanya bukan omong kosong, melainkan penuh daya yang membebaskan. Kata-kata Yesus penuh kuasa karena ia tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi mewartakan kerajaan Allah di dunia. Kata-kata Yesus itu jujur dan dilandasi kasih kepada mereka yang menderita. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dia mengajar firman Tuhan seperti belum pernah ada orang yang mengajarkannya. Para nabi yang mendapat delegasi kuasa Allah selalu berbicara, demikianlah sabda Allah. Yesus tidak membutuhkan kuasa orang lain untuk memberi ajarannya. Dia memiliki kuasa atas otoritas sendiri. Ketika dia berbicara, maka Allah lah yang berbicara. Ketika dia mengeluarkan perintah, maka semua orang termasuk setan pun taat kepadanya. Yesus dengan sepatah, diam, keluarlah daripadanya. Yesus tidak membinasakan roh jahat, tetapi mengusirnya dari dalam manusia yang menjadi korbannya. Sabdanya sungguh dahsyat dan penuh kuasa. Orang takjub mendengarkan dia, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Orang yang memiliki kuasa adalah orang yang berwibawa. Orang yang berwibawa adalah orang yang berbicara secara konsisten dengan perilaku dan perbuatannya. Sabdanya menjadi benar-benar terjadi dalam dirinya, dalam apa yang dilakukannya. Orang-orang seperti ini memang pantas didengarkan dan dipercaya. Inti tindakan Yesus itu ialah pembebasan. Yesus mengusir roh jahat bukan untuk membinasakannya, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Yesus menggunakan kuasanya demi kepentingan manusia yang malang. Ia tidak tahan melihat manusia yang diperbudak oleh dosa sehingga tak mampu menjadi diri sendiri. Kalau Yesus saja amat peduli dengan nasib kita, maka kita tidak perlu berguru pada setan dan merasa aman memakai kekuatan magiknya. Lepaskan semuanya itu
dan datanglah pada Yesus. Dialah Sang Pemilik kuasa sejati. Dalam hidup sehari-hari kita mungkin pernah mendengar istilah serigala berbulu domba, artinya maksud jahat dibungkus dengan penampilan yang menggoda. Kiranya hal ini tidak pernah boleh terjadi pada orang Kristiani. Sebaliknya, belajar dari Yesus. Ketulusan dan kejujuranlah yang hendaknya mewarnai tiap langkah hidup kita, yang membuat orang lain berbahagia bila apapun yang kita tawarkan dilandasi rasa tulus dan jujur, serta semangat cinta kasih menjadi isinya. Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja yang kita rayakan hari ini adalah seorang bangsawan yang kaya raya. Tetapi beliau memilih hidup sebagai petapa dan membagi kekayaannya untuk orang miskin dan tertindas. Cara hidup dan perbuatannya sudah berorientasi pada Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk meneladaninya. Yesus, Guru sejati, ajarilah kami hidup menurut sabdamu. Semoga kehadiran kami selalu mengingatkan orang akan kehadiran-Mu yang kudus. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.